Di awal cerita, ada seorang laki-laki bernama Chris. Ya, pemuda ini adalah mantan petenis profesional yang mencari pekerjaan sebagai instruktur. Terlihat Chris ini telah mendapatkan pekerjaan itu dan ia mencari kos-kosan untuk dia tempat tinggal. Di hari pertama ia bekerja, bertemulah dengan pemuda bernama Tom Heward. Tom ini adalah anak dari pengusaha kaya raya. Saat selesai latihan tenis, Tom dan Chris nongki-nongki bareng nih. Dan Tom menawarkan Chris untuk ikut ke sebuah tempat opera dan mengikuti pesta-pesta di rumahnya Tom. Sesampainya Chris di tempat opera, diperkenalkanlah dengan orang tua dan adiknya Tom. Ya, adiknya Tom ini bernama Chloe. Rasanya sih si Chloe ini tertarik dengan Chris sampai dia ngeliat-ngeliat kayak lirik-lirik gitu ya. Pada esok harinya, Tom dan Chris lagi latihan tenis. Namun tampaknya Tom kelelahan, lalu digantikanlah oleh Chloe. Singkat cerita, setelah mereka latihan tenis, si Chloe agak sedikit gatel nih deket-deketin Tom dan mengajak Tom untuk berkencan ke pameran lukisan. It'd be my pleasure to take you. You're very kind to offer this. It's a date. Dan pesta di rumah Tom pun dimulai. Saat Chris mencari Tom, ia masuk ke sebuah ruangan dan bertemulah dengan gadis bening yang bernama Nola. Ya, namanya juga cowok ya, kalau lihat cewek bening ya pengennya kenalan gitu dah. Dengan agresif si Tom merayu Nola dengan mengatakan bibir Nola yang menarik. It's really the way of my life. So tell me, is it off-putting? Namun tak disangka dari belakang datanglah Tom. Dan ternyata Nola ini adalah pacarnya Tom dan sudah berpacaran selama 6 bulan. She came over to study acting and I met her at a party that I'd crashed. Lanjut, Chris dan Chloe lagi berkencan ke pameran lukisan. Lalu mereka lanjut ke kos-kosan Chris. Ya, kita tahulah mereka lagi ngapain itu. Ini nih yang gua kagak ngerti, kok orang-orang pada gampang banget ya dapetin cewek. Lanjut, orang tua Chloe menawarkan pekerjaan untuk Chris bekerja di usaha bapaknya. Dengan secepat kilat, Chloe memberitahu berita gembira itu kepada Chris. Saat memberitahu, ternyata datanglah Tom bersama Nola. Lalu mereka makan malam bareng-bareng. Saat makan bareng, si Chris kembali melirik-melirik si Nola. Kayaknya sih si Chris ini benar-benar penasaran dengan lempernya Nola nih. Singkat cerita, Chris sudah bekerja dan diperkenalkan oleh rekan-rekan kerjanya. Saat pulang kerja, bertemulah dengan pujaan hati Nola. Ternyata Nola akan melamar pekerjaan dan ia mengatakan sangat tegang jika diinterview. Dengan sigap, Chris memberikan motivasi ke Nola. Sampai-sampai Chris rela menunggu Nola selesai interview. Saat selesai interview, Chris mengajak Nola ke bar untuk santui-santui dan ngobrol-ngobrol. Ya, biasalah si Chris melancarkan 1000 rayuan gombalnya. Sir, it's classically beautiful. Honed in on me like a guided missile. They almost died when they thought that Chloe'd run off with some... What makes you think that's gonna happen? Lanjut cerita, mereka semua liburan ke desa. Terlihat ibunya Tom ini kayak nggak suka dengan Nola dan menyindir masalah pekerjaannya Nola. Karena Nola yang tersungging, lalu ia pergi keluar rumah sambil hujan-hujanan. Namun saat itu dilihatlah oleh Chris. Tanpa pikir panjang, Chris langsung mengikuti Nola. Dengan 1000 rayuan gombalnya Chris, akhirnya Chris mendapatkan lempernya Nola. I don't think it's been true. It was a good idea. You shouldn't have followed me here. Do you feel guilty? Can't read any place. Sesudah pulang ke rumah, diadakanlah sebuah pesta untuk mengumumkan acara pernikahan Chris dengan Chloe. Secepat kilat mereka telah dinikahkan. I now pronounce you man and wife. Dan Chris pun diberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah, mobil, kompor, setrikaan, magic jar, ya pokoknya macam-macam lah. Lanjut, saat latihan tenis, Tom menceritakan sudah putus dengan Nola dan akan dijodohkan dengan wanita pilihan ibunya yang bernama Olivia. Tentu berita itu menjadi berita baik untuk Chris ya. Gak mau kalah, si Tom menikah dengan Olivia. Anehnya tuh ya, dengan pendeta yang sama dan juga baju yang sama.
Pada esok harinya, Chris ditelepon Chloe untuk ketemuan di suatu pameran lukisan. Secara kebetulan, Chris melihat Nola ada di sana. Seketika Chris mengejar untuk bertemu dengan Nola. Saat turun dari tangga, Chris! Oh, I was looking for you. malah ketemu dengan Chloe. Dengan 1000 alasan, Chris pura-pura ada telepon klien di tempat kerjanya. Lalu Chris kembali mencari Nola, sampai akhirnya bertemulah dengan Nola. Hello. Did that place? Any place but here. Lalu dari belakang datanglah Chloe. Tak lupa Chris minta nomor teleponnya Lola untuk main-main ke kosnya. Bagi teman-teman yang mau nomor teleponnya Nola, silakan nomornya di-save karena saya sudah screenshotkan nomornya. Dengan sekejap mata, Chris sudah ada di kos-kosannya Nola. Tampaknya si Chris ini sudah dapat mencicipi kembali lemparnya Nola nih. Kurang puas, Chris kembali berbohong kepada istrinya dengan cara pura-pura ada meeting dengan klien. Lagi-lagi dia mau bercocok tanam dengan Nola. Namun saat di tangga bertemulah dengan tetangga Nola yang bernama Nyonya Esteby. Setelah itu mereka masuk ke kamar dan melanjutkan pencocok tanaman di kamar. Pada esok harinya, keluarga yang kelihatannya harmonis ini akan liburan keluar kota. Lalu, Chris ditelepon oleh seseorang dan ternyata telepon itu adalah dari Nola. Ia mengatakan bahwa sekarang ia telah bunting dan minta pertanggungjawaban. Mampus kowe Chris. Karena Chris tak mau tanggung jawab, jadinya lah mereka bertengkar. Unbelievable bad luck. Want to, but he insisted. Nola, I really can't see any other. I told you on Tuesday. Karena kejadian tersebut, membuat Chris jadi sering murung dan berpikir keras bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena satu sisi dia tidak ingin kehilangan kekayaan dan juga jabatannya. Namun di sisi lain, ia masih cinta dengan Nola. Ditambah lagi Nola yang terus-menerus menekan agar Chris menceritakan masalah ini ke Chloe. Lied to me. You lied to me! Quiet! Let me talk to Chloe! I want to talk to her! I'm not going anywhere with you! Go! I want to talk to Chloe! You liar! You're a liar! I don't know whether to believe you or not. Please believe me, What, did Nola. you tell her? Simpler if we didn't. Yeah, it's simpler for you, but not for me. Someone has to explain the situation. Either you do it or I'll do it. Dan akhirnya Chris mengambil keputusan dengan cara mengembalikan Nola ke Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Chris ini sangat pintar ya. Dia sangat memikirkan jam kedatangan pulang kerja Nola. Dan juga Chris menghabisi Nyonya Esteby, tetangga Nola, karena dia adalah satu-satunya saksi kedekatan Chris dengan Nola. We seem to have trouble next door. With the team. Terlihat Nyonya Esteby telah tiada. Lalu Chris mengacak-acak rumah dan mengambil perhiasan cincin yang dimiliki Nyonya Esteby agar pihak polisi mengira ini adalah motif perampokan. Selanjutnya Chris menunggu kedatangan Nola pulang ke kosnya dan lalu tanpa pikir panjang Chris langsung memulangkan Nola ke Yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini film psikopat apa ya? Dan lalu Chris pergi meninggalkan TKP. Tak lama kemudian, datanglah polisi di TKP dan mulailah penyidikan atas kasus tersebut. Dimulai dari orang-orang di kos-kosan tersebut. We've got the chopper coming down. Since berpindah di rumah, Chloe membaca berita di koran bahwa ada kasus kematian Nola. Dan lalu Chloe memberitahu kepada orang tua dan Tom. Tentu saja berita ini membuat syok mereka semua. Tak lupa, Chris juga berpura-pura terkejut akan berita tersebut. Lanjut cerita, Chloe ternyata telah bunting. Tentu saja berita tersebut membuat senang hati kedua orang tuanya. Namun saat itu juga, Chris dapat telepon dari seorang detektif, ya kita sebut saja namanya si Lengar ya. Ia meminta Chris untuk datang ke kantor polisi untuk melanjutkan kasus penyidikan kematian Nola. Namun, sebelum ke kantor polisi, Chris membuang semua barang bukti ke sebuah danau. Tetapi, Chris tidak tahu bahwa cincin yang dimiliki oleh Nyonya Esteby tidak jatuh ke danau tersebut karena terkena pagar pembatas. Sesampainya di kantor polisi,
Chris diinterogasi dan ditanya kapan terakhir kali bertemu dengan Nola. Dan agak berpikir keras, Chris menjawab ia bertemu Nola saat di Tata Modern, yaitu di galeri lukisan tadi. Tetapi betapa terkejutnya Chris saat diperlihatkan sebuah buku diari yang dimiliki Nola, yang berisi tentang kisah cinta mereka berdua, lengkap dengan hari kapan mereka bertemu. Namun dengan cerdik, Chris memohon agar tidak menceritakan hal tersebut ke keluarga Chris, karena istrinya yang sedang hamil besar. Namun Chris sempat memberikan nomor HP agar meyakinkan seakan-akan Chris tidak mengelak dari masalah ini. Pada malam harinya, Chris didatangi arwah gentayangan dari Nola dan Nyonya Easterby yang menghantui perasaan bersalah dari Chris. Entahlah ini film horor apa film But when the time came, I got involved in this awful affair. Lanjut esok harinya, detektif Silengar mendapatkan berita ada kasus perampokan. Dan ternyata di dalam kantong perampok itu terdapat cincin milik Nyonya Easterby yang dibuang oleh Chris di danau namun jatuh di jalanan. Alhasil perampok itu menjadi tersangka atas kasus kematian Nola. 9 bulan telah berlalu, anak Chris dan Chloe sudah lahir tanpa BPJS dan keluarga ini kembali hidup rukun dan bahagia. Lalu film pun Any money the tamat. next month, girl.